bertahun-tahun beribadah, berzikir, berkhalwat, nyepi, puasa, membawa perbekalan, bertahun-tahun di dalam guha. Ini orang soleh banget, ahli ibadah banget. Tiba-tiba ini orang soleh ini pengen cari udara segar, pengen keluar. Akhirnya keluar dia dari guanya, jalan-jalan kemana, ke sebuah perkampungan, lagi jalan-jalan. Tiba-tiba melihat ada orang miskin. Yang mana orang miskin itu bajunya compang-camping, bau, mungkin seminggu nggak mandi, mungkin namanya ini. Begitu melihat orang tersebut, ini ahli ibadah, yang kerjaannya full ibadah, zikir kepada Allah, lalu dia kerasa bau badannya, sehingga dia menghindar dari orang gelandangan tersebut, buru-buru menghindar daripada orang miskin yang gelandangan, yang badannya bau tersebut. Ini ketahuan oleh setan. Wah, ini bisa dimanfaatkan ini kata setan dalam hatinya. Langsung ini setan menyamar menjadi seorang kakek-kakek. Langsung bilang, "Hei anak muda, ada apa kakek? Ibadahmu nggak diterima oleh Allah." Kenapa emang kakek? Karena kamu menghindari orang yang miskin tadi. Orang yang miskin itu makhluk Allah. Meskipun dia bajunya jelek, meskipun dia badannya bau, dia makhluk Allah. Karena kamu menghindari orang miskin tersebut, maka ibadah kamu gak diterima oleh Allah. Kamu mau tobat? Oh ya mau. Gimana caranya? Caranya gampang. Biar amal kamu diterima oleh Allah, kamu cari tikus gunung. Lalu bunuh itu tikus gunung, lalu diikat sama tali, lalu gantungkan di leher kamu bangkai tersebut ketika kamu hendak sholat. Namanya ahli ibadah tanpa ilmu. Iya, siap, akan saya laksanakan. Yang penting amal ibadah saya diterima oleh Allah. Sudah banyak saya zikir ibadah sama Allah, masa nggak diterima? Akhirnya dia pergi ke gunung mencari tikus gunung. Begitu ada tikus gunung, lalu dipukul sama batu, mati, diikat pakai tali. Setiap mau sholat dikalungkan di lehernya. Kenapa? Karena ibadahnya tanpa ilmu. Itu setan berhasil mengelabui orang yang pandai banyak ibadah dan soleh, orang baik, sehingga orang soleh tersebut, ahli ibadah tersebut, panana, setiap mau sholat itu bangkai tikus gunung dikalungkin di lehernya sampai wafatnya. Setiap sholat itu bangkai tikus dikalungkan di lehernya. Maka sholatnya nggak diterima. Kenapa? Karena ibadahnya nggak pakai ilmu. Berhasil tuh setan, panana. Begitu. Jadi penting ngaji itu, penting Pak Herman, penting. Suatu saat, ini pernah diceritakan, ini setan, iblis malah sama menggoda lagi kepada ahli ibadah. Nah sekarang seorang abid, seorang ahli ibadah didatangi sama setan. Nggak cuma kebetulan ini mah yang digodanya siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Beda lagi. Abdul Qadir Jilani atau Imam Ghazali ya? Belum lagi. Yang setan biru, Pak Herman yang saya ingat, Syekh Abdul Qadir Jilani ya? Waktu itu pembahasan Syekh Abdul Qadir Jilani. Wahai Syekh, engkau ibadahnya begitu hebat. Engkau ibadahnya begitu luar biasa. Enggak ada orang hebat ibadah sehebat engkau, wahai Syekh. Mulai sekarang saya kasih tahu, aku adalah Tuhanmu, gitu. Jadi ada warna biru, warna doang, enggak ada bentuk,
nggak ada mulut, nggak ada mata, nggak ada apa-apa, cuma warna doang, ngeglebeg gitu, warna doang. Nah, warna itu muncul suara dari warna tersebut. Wahai Syekh, engkau ibadahmu sudah banyak, sudah luar biasa, semua ibadahmu saya terima semuanya. Mulai sekarang engkau saya jamin masuk surga dan engkau nggak usah ibadah lagi. Apa yang aku ibadah, perintahkan ibadah kepada mereka, engkau nggak usah. Apa yang aku larang kepada mereka, aku persilahkan kepada engkau. Kenapa? Karena engkau ibadahnya sudah luar biasa, sudah saya terima. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Enyah kamu dari sini, wahai iblis. Mana mungkin setan berbicara, mana mungkin Allah berbicara. Allah itu kan mukhalafatul lil hawa. Isi Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah itu enggak memiliki zat, enggak memiliki sifat, enggak memiliki warna. Masa Allah warna biru? Masa Allah berbicara dilempar pakai sendal? Sehingga warna itu langsung berubah menjadi hitam, gelap, kabul. Orang ketika berubah menjadi gelap ada suara. Wahai Syekh, telah mencapai 85% dari seluruh makhluk di alam dunia ini, dari ahli ibadah yang saya goda, mereka semua tergelincir. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki ilmu. Andai kata engkau wahai Syekh tidak punya ilmu, pasti engkau akan tergoda sama saya. Pasti engkau bakal percaya bahwa saya adalah Tuhan. Karena engkau memiliki ilmu, maka engkau selamat dari godaan Panana. Ini Panana ada dua sih, jadi hari-hari dua-duanya disangkanya Panana ini, Panana itu. Sangka Panana ini, Panana itu. Jadi ibadah itu harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, kayak tadi ahli ibadah sama setan digelincirkan, dan semua ahli ibadah semuanya tergelincir oleh setan karena tidak pakai ilmu. Tapi yang ada ilmunya, maka setan tidak mampu untuk menggelincirkan. Maka penting untuk ngaji. Orang udah di tempat pengajian berangkat, apalagi yang belum datang, saking mahanya ilmu. Jadi Pak Nana, Pak Irfan, Pak Yayan, orang yang dikasih ilmu itu anugerah dari Allah, dipilihin. Pak Herman dicatat di sini, Pak Nana Dirwana, Pak Nana Sutisna, Pak Irfan, Pak Yayan, udah dicatat. Hadir di sini, ini anugerah dari Allah. Yang tidak dicatat oleh Allah udah datang di sini berangkat, itu nggak dicatat. Orang nggak ada dicatatannya kok. Benar? Apalagi yang belum hadir. Maka harus bersyukur, ya, bersyukur. Alhamdulillah, anugerah terbesar ya. Kalau ada orang bilang hidup tuh yang penting punya cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak usah sholat. Kalau udah punya cinta sama Nabi, pasti dapat syafaat Nabi, nggak perlu sholat. Ini orang udah ngaco. Bilang kalau sudah cinta sama Nabi Muhammad gak usah sholat, nanti juga dapat syafaat. Ini orang udah ngaco. Nabi yang ngajarin kepada kita, idza adzana muadzin ghama min bainina ka'alla ya'rifuna wa la ya'rifu. Kata Sayyidah Fatimah, kalau kami lagi bicara, kalau kami lagi ngobrol, kalau kami lagi enak-enakan, lagi makan, lagi tiduran, lagi apapun itu, begitu terdengar suara adzan, maka Nabi akan segera berdiri seolah-olah beliau tidak mengenal kepada kami. Dan seolah-olah kami pun tidak mengenal kepada Nabi. Kalau terdengar adzan langsung berdiri, langsung sholat. Udah nggak ingat lagi itu yang namanya panana umat saya, enggak. Udah nggak ingat yang nama ini istri saya, ini anak saya, Nabi nggak ingat itu. Langsung seolah-olah tidak kenal, langsung menghampiri, menghadap kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Berarti kalau kita pengen syafaat Nabi, datang adzan, wah nggak usah sholat. Nanti juga yang penting cinta kepada Nabi, nanti juga dapat syafaat. Istrinya cinta kepada Nabi, zahir batin, begitu terdengar adzan kayak nggak kenal, langsung aja. Udah masing-masing nafsi-nafsi, nggak ada tolong menolong, nggak ada syafaat-syafaatan, sholat bareng, gitu. Jadi meskipun cinta kepada Rasul, meskipun banyak sholawat kepada Rasul, tetap harus sholat. Tetap harus sholat. Syafaat gimana? Nanti belakangan. Setelah kita berusaha sholat semaksimal mungkin, apabila sholatnya tidak diterima, apabila sholatnya tidak disempurna, baru di situ kita mengharapkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang lebih jaga syariat agama Allah daripada Nabi Muhammad. Bagaimana kita nggak sholat, Nabi aja sholat? Ya, bagaimana? Padahal Nabi paling sempurna, padahal Nabi nggak punya dosa. Nabi aja nggak punya dosa. Sholat, bagaimana kita yang banyak dosa? Karenanya kita jalinin syariat agama Allah dengan memupuk cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalani sholat sambil menumpuk-numpuk cinta di hati kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu, untuk kita bawa pulang ke negeri akhirat nanti. Pak Herman, sholat tapi pupuk cinta. Bagaimana cara memupuk cinta? Ngaji. Bagaimana Nabi, keadaan Nabi itu, bagaimana kenali Nabi itu. Cinta kepada baginda manusia terindah yang pernah ada di atas muka bumi ini. Ini ketampanan Nabi. Dan sekali lagi, Nabi Muhammad selain dikaruniai ketampanan sesempurna itu, Nabi Muhammad itu dikaruniai kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, Pak Herman. Nabi Muhammad ganteng, Nabi Yusuf ganteng, Nabi Muhammad lebih ganteng. Maka ada ulama mengatakan nggak perlu tuh orang mau lahiran baca doa Nabi Yusuf biar ganteng, nggak perlu. Tawasul ke Rasul, banyakin sholawat. Mudah-mudahan dengan wasilah keagungan Nabi Muhammad, dengan wasilah ketampanan Nabi Muhammad, kecakapan Nabi Muhammad, dengan wasilah kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad, jadikan anak saya yang ganteng seperti Nabi Muhammad. Gitu, nggak perlu kan Nabi Yusuf. Kayak Nabi Muhammad nggak cukup aja, membutuhkan Nabi yang lain. Nggak perlu doa Siti Maryam biar cantik. Biar cantik hatinya seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Yusuf itu ketampanannya 30%. Tapi Nabi Muhammad 100%. Pak Yayan 30 sama 100 lebih sempurna mana? Sempurna 100. Nah, selain ketampanan, Nabi Muhammad diberikan kelebihan daripada nabi-nabi yang lain. Apa? Tahu nggak nih Pak Irfan nih? Nabi seumur hidup tidak pernah buang angin. Nggak pernah buang angin. Maaf, nggak pernah kentut Pak Herman. Nabi Muhammad itu seumur hidup. Nabi Adam buang angin tidak? Buang angin. Nabi Yusuf buang angin nggak? Buang angin. Nabi Ismail, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ilyas, semua Nabi Isa, semuanya buang angin. Semuanya kentut. Nabi Muhammad, maaf, seumur hidup diberikan mukjizat, tidak pernah kentut, tidak pernah buang angin. Gak ada manusia yang gak kentut, gak ada manusia yang gak buang angin. Berarti Allah berikan Nabi Muhammad tidak pernah buang angin seumur hidup. Allah, luar biasa nggak Pak Yayan? Kita kan apalagi lagi mules berapa kali sehari. Mohon maaf, Nabi nggak pernah kentut seumur hidup, nggak pernah.
Kenapa gitu Pak Ustadz? Karena Allah nggak mau ada aroma kurang sedap keluar dari tubuh Nabi. Bagaimana denganmu? Jangan sosokan menganggap diri paling ganteng, paling cakep, paling banyak duit. Begitu kentut, semuanya yang di sampingnya pergi. Karena apa? Karena bau. Karena bau, Pak Nana. Seganteng-gantengnya Pak Nana, kalau kentut orang pada pergi. Tapi Nabi Muhammad, Masya Allah, luar biasa. Kita mah Pak Nana terima aja segini-gininya ini yang dikasih oleh Allah. Kalau mau keren tuh Nabi Muhammad, Masya Allah, Nabi Muhammad keren. Allah itu bikin Nabi sesempurna itu. Matasya abqadatu mutlaqan abada. Bukan hanya tidak buang angin, Nabi juga nggak pernah sendawa. Panana, kalau habis makan kan suka sendawa tuh. Nabi nggak pernah. Nabi nggak pernah sendawa. Habis makan pete, kalau sendawa bau pete. Kalau habis makan ikan asin, kalau sendawa berarti baunya itu luar biasa bau. Nabi tidak pernah bersendawa. Kenapa? Allah tidak mau dalam tubuh Nabi ada sesuatu yang keluar yang tidak enak. Nabi bersin, iya. Kalau Nabi bersin, makanya orang itu kalau bersin disunahkan membacakan Alhamdulillah. Nabi bersin, Nabi tidak pernah menguap seumur hidup. Wah, tidak pernah. Nabi. Ma'atas nggak pernah nguap seumur hidup. Tidak pernah nguap. Karenanya nguap itu adalah sesuatu hal yang kurang baik. Kalau Pak Herman terpaksa menguap, ngantuk, tutup mulutnya. Kalau bisa tahan nguap, mulutnya jangan dibuka. Biasanya kalau pengen nguap, mulutnya ditutup, lari ke hidungnya merah. Karena nguap. Cobain, sunahnya begitu Pak Herman. Ditahan nguap. Kalau mengharuskan nguap, mulutnya terbuka, karena nggak bisa ditahan, tutup pakai tangan. Tutup pakai tangan kiri, ditutup pakai tangan sendiri, jangan pinjam tangan orang lain. Nguap pinjam, jangan, tangan sendiri aja tutup. Nah, gitu. Nabi Muhammad tidak pernah dihinggapi lalat. Panana? Nabi Muhammad seumur hidup tidak pernah dihinggapi lalat. Lalat tidak mampu mendekati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa tidak Pak Herman? Luar biasa. Kenapa dihinggapi lalat? Ayam, apa istilah tukang daging ayam di pasar dihinggapi lalat? Kenapa bau amis, bau hanyir? Nabi Muhammad tidak. Lalat tidak mampu mendekat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih ajaib lagi Pak Herman, Nabi tuh kalau buang hajat nggak pernah ada bekasnya. Pak Yayan, kalau Nabi buang hajat atau buang air kecil itu nggak pernah ada bekasnya. Kok bisa Pak Ustadz? Nah ini diceritakan dari Sayyidina Ibnu Mas'ud alaihi ridwanallah. Makanya semuanya yang hadir di sini, kalau ada orang zaman sekarang yang suka ngaco ngomongnya, Pak Herman, jangan berlebihan sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hanya manusia biasa, bukan Tuhan. Ada nggak kira-kira yang ngomong kayak gitu? Ada yang ngomong kayak gitu. Jangan berlebihan banyak-banyak sholawat. Cuma Nabi mah manusia biasa, bukan Tuhan. Iya betul, itu mah betul. Nabi itu bukan Tuhan. Siapa bilang yang nyebutin Nabi Tuhan? Kalau Nabi Tuhan, Nabi nggak nikah. Nabi nikah.
Kalau Nabi Tuhan berarti Nabi nggak akan punya anak. Ini Nabi punya anak. Berarti Nabi bukan Tuhan, emang bukan Tuhan. Innahu basyarul lakal basyar, innahu kal yakut baina ahjar. Nabi memang manusia, tapi tidak seperti manusia. Manusia mana yang seumur hidup tidak pernah nguap? Nggak ada selain Nabi Muhammad. Manusia mana yang seumur hidup tidak pernah buang angin? Nggak ada. Para nabi nggak ada sejarahnya. Nabi Sulaiman nggak buang angin. Nggak ada sejarahnya. Nabi Yusuf nggak pernah nggak kentut, maaf, nggak ada semuanya. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah buang angin. Manusia mana yang seumur hidup nggak bisa dihinggapi lalat? Para nabi tetap aja dihinggapi lalat. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semuanya dihinggapi lalat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak. Nabi memang manusia biasa. Nabi memang manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Pak Yayan, Nabi itu manusia cuma tidak seperti manusia biasa. Salah Pak Yayan. Perumpamanya kayakut baina ahjar, seperti berlian di antara butiran koral. Yang butiran koral siapa? Kita butiran koral, ibaratnya itu. Nabi dibandingkan dengan manusia pada umumnya kayak batu berlian. Berlian batu bukan Pak Nana? Pak Yayan, batu bukan berlian. Batu, berlian, batu, koral, batu, sama-sama batu. Tapi Nabi berlian seujung kuku. Berlian lebih mahal daripada 2 kontainer koral. Koral 2 kontainer berapa harganya? Berlian seujung kuku berapa harganya? Lebih mahal seujung kuku, apalagi berliannya sekontainer. Demikian pula dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling berharga di mata Allah, manusia yang paling bernilai di hadapan Allah, manusia yang paling tercinta di sisi Allah, manusia yang paling mahal dalam pandangan Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-baiknya pengikut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nabi Muhammad nggak pernah kelihatan itsru baulin qab. Jadi Pak Herman, bekas pipis Nabi, bekas BAB Nabi, beliau tidak pernah kelihatan. Para sahabat, Ibnu Mas'ud, tidak pernah ada yang melihat kotoran Nabi, kecuali ada satu hadis yang melihat air kencingnya Nabi nanti di belakang istrinya, tapi yang lain nggak pernah ada yang melihat kotoran Nabi. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ridwanallahu alaihi. Ada tuh di bab najasat. Hadis ini Pak Nana, Pak Yayan, ada di bab najis. Dalam kitab Bajuri ada, dalam kitab Zairomi ada, dalam kitab Ianatul Thalibin ada, dalam Ijma ada. Terus yang suka nyari-nyari dalil bilang gini, itu kitab apaan sih Pak Ustadz? Kok aneh banget neranginya kayak gitu? Udah, nggak usah nanya-nanya kitab kalau memang nggak tahu. Seluruh ulama mengatakan fadlu jami'ul ulama bi anna fudalatin nabi ta'ira. Bahwasanya semua yang keluar dari tubuh Nabi hukumnya suci. Jadi Pak Nana, Pak Herman, semua yang keluar dari tubuh Nabi hukumnya suci, nggak ada najisnya. Pak Irfan, nggak ada najisnya. Jadi Nabi di dalam perutnya itu nggak ada najisnya.
Sayyidina Ibnu Mas'ud meriwayatkan, Nabi tuh kalau habis pipis, tanah seolah-olah rebutan sama kotoran Nabi. Jadi tanah itu panana seolah-olah kayak rebutan sama kotoran Nabi. Kalau Nabi habis buang air atau buang hajat, itu begitu langsung hilang. Yang suka nemeninnya itu nemenin hajat atau kodoknya Nabi ini adalah Sayyidina Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu suka bawain air dan suka bawain sendalnya Nabi Muhammad ketika akan buang hajat. Dia pengawalnya Nabi ketika akan buang hajat. Kalau dalam perjalanan Nabi pengen buang hajat atau buang air, dalam perjalanan rombongan maka Nabi berhenti. Dan Nabi menyuruh seluruh sahabatnya jalan terus. Nabi berhenti sendiri. Setelah berhenti Nabi sudah biasa supaya ditemenin oleh Ibnu Mas'ud. Tujuannya apa? Nanti kalau Nabi lagi buang qada hajat, gimana kalau ada musuh? Nah, gitu. Ada penjahat. Maka Nabi minta ditemenin Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi pasti akan mencari tempat yang tertutup untuk beliau buang hajat. Dan tidak akan membuka auratnya kecuali sesudah sampai di tempatnya. Jadi kita nih, Pak Hermani, kalau kita mau buang hajat atau buang air, jangan buka dulu auratnya atau jangan dulu buang hajatnya sebelum sampai tempatnya. Kadang-kadang pengemudi toiletnya di sana, buang hajatnya udah di sini di bawah pohon. Padahal toiletnya sebelah situ. Atau kadang-kadang kita di rumah belum masuk toilet, celananya udah dibuka, taruh di pojok langsung lari. Kelakuan siapa tuh yang kayak gitu? Nah, Nabi setelah sampai pada tempat tersebut baru dibuka auratnya setelah sampai kepada tempat yang tertutup. Terus sahabat nanya, kamu Mas'ud yang siapin buat istinjanya Nabi? Iya. Akan tetapi kata Ibnu Mas'ud, saya nggak pernah melihat kotoran Nabi seumur hidup. Padahal saya selalu nemenin kalau Nabi buang qada hajat. Kata sahabat, kok bisa? Maksud kamu yang bersihin kotoran itu Nabi sendiri sehingga kamu nggak pernah lihat? Enggak, Nabi nggak pernah bersihin kotorannya sendiri, dan aku juga nggak pernah membersihkan kotoran Nabi. Terus gimana dibiarin kotorannya? Enggak begitu juga. Nggak pernah ada kotoran setelah Nabi buang hajat. Kok nggak ngerti saya gimana sih? Kata Ibnu Mas'ud, wa ka'anna ardi yatasorrob. Aku melihatnya sih bumi itu kayak rebutan. Jadi begitu keluar langsung set, kayak direbut. Begitu keluar set, langsung direbut, disantok, direbut. Jadi keluar langsung hilang. Maka pantas Ibnu Mas'ud belum pernah lihat kotoran Nabi. Kenapa? Karena sepertinya begitu. Begitu keluar langsung direbut oleh bumi dari bawah. Langsung dibawa. Wah, keren. Nabi mana yang begitu? Manusia mana yang begitu? Pak Irfan begitu enggak? Enggak. Ini keistimewaan. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Keren enggak? Keren. Enggak ada orang pernah melihat kotoran Nabi. Cuma nanti ada hadis satu istri Nabi yang melihat, itu pun diperlihatkan karena mau memperlihatkan mukjizat yang lain, bahwa air kencing Nabi itu obat. Itu memang kelihatan karena mau memperlihatkan bahwa itu adalah mukjizat. Masya Allah. Toilet yang Allah siapkan untuk Nabi Muhammad, gak ada yang bisa nyamain kalau Allah udah ngasih servis kepada orang yang paling dicintainya.
begitu, langsung nggak akan ada siapapun yang mampu menandinginya. Nah, luar biasa nggak Pak Yayan? Luar biasa. Ibnu Mas'ud menambahkan ceritanya, kata beliau pernah suatu waktu Nabi lagi mau buang hajat, semuanya lagi mau buang hajat. Jadi Nabi sama para sahabat dari 1.000 orang, misalkan ada 10 orang mau buang hajat semuanya. Tapi ketika berada di lapangan, ya medan tempur lah kayak gitu, nggak ada hijab, nggak ada. Kalau panana kan ada mobil tuh, ada yang ngalangin lah. Kalau di tempat di lapangan, Pak Yayan, itu nggak ada apa-apa. Bingung, nggak ada tempat tertutup, gimana mau buang hajat? Cuma dari kejauhan kelihatan ada pohon. Ada beberapa pohon kurma. Maka Nabi kemudian memanggil pohon tersebut untuk nutupin Nabi. Maka Nabi memanggil pohon tersebut, maka berdatanganlah satu pohon, diikuti pohon-pohon yang lain, berarti bareng. Pohon banyak berjalan, pohon jalan banana, celuk, satu datang, yang lainnya ngikut, celuk ngikut. Kenapa? Karena ada sahabat juga banyak yang mau buang hajat. Begitu nyampe ke Nabi, itu pohon semuanya sujud. Setelah sujud, lalu bangun lagi, lalu Nabi memerintahkan kepada pohon supaya menutupi beliau yang mulia Rasulullah akan buang hajat. Maka Nabi buang hajat ditutupin oleh pohon, dan para sahabat dengan pohon-pohon yang lain ditutupin oleh pohon. Setelah selesai, maka pohon itu disuruh kembali oleh Rasul ke tempatnya semula. Ke tempatnya mereka semula. Pak Ustadz, kok kayak dongeng? Kayak di film kartun aja. Maksud kamu nggak percaya sama hal-hal yang seperti ini? Ini hadisnya sahih. Mana? Kalau kamu menganggap agama ini nggak masuk di akal saya, bukan agama yang gak masuk di akal kamu, akan tetapi akal kamu yang terlalu kerdil untuk bisa menerima mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut kamu, bagi Allah sulitan mana menggerakkan langit dan bumi dan seisinya yang telah Allah jalankan sampai sekarang ini, ataukah sulitan hanya sekedar menggerakkan pohon untuk bisa berjalan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sulitan mana? Ya bagi Allah sama aja, gampang semuanya juga. Nggak ada yang lebih sulit. Menggerakkan pohon itu gampang, yang lebih sulit mah menggerakkan alam dunia. Enggak, Allah itu sama. Menggerakkan alam dunia dan seisinya gampang, menggerakkan pohon untuk mendekati Nabi pun gampang. Menggerakkan alam semesta dengan kekuasaannya Allah, tidakkah mudah bagi Allah untuk memberikan apa yang dimaui oleh kekasihnya Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan nggak percaya, jangan. Allah menggerakkan alam dunia bukan kehebatan Nabi sendiri, padahal Nabi hebat, tapi ini kan Allah yang menggerakkan. Al-Imam Bushiri dalam kitabnya menyampaikan, dalam kitab Burdahnya menyampaikan, ja'at lida'wati asjaru sajibatan samisti ilaihi ala syakin ila qadami. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Kata beliau, ja'at lida'wati asjar. Karena beliau memanggil
Nabi Muhammad memanggil, maka pohon-pohon tersebut datang tamshi alaihi, mereka berjalan menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala syakin bila kodami, mereka jalan dengan kaki-kaki. Jadi pohon dengan kakinya Pak Herman, akan tetapi tidak memiliki mata kaki. Naudzubillah min dzalik. Istri saya lagi isi. Tapi ini harus saya sampaikan. Enggak punya mata kaki, enggak ada jari-jarinya. Naudzubillah min dzalik. Ada kakinya, mereka berjalan dengan paha-pahanya, dengan betis-betisnya, akan tetapi tidak ada jari-jarinya. Ada kaki-kakinya, memang pohon mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tentang kencing, darah, nanah, ataupun apapun yang keluar dari tubuh Nabi, seperti itu yang tadi telah saya sampaikan, seluruh ulama sepakat dengan kesuciannya. Jadi semua kotoran yang keluar dari Nabi itu adalah suci. Ini saya sampaikan sebagai pengetahuan bagimu yang mudah-mudahan menambah keimanan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Yayan, saya sampaikan Nabi tidak pernah sendawa, tidak pernah buang angin, biar Pak Yayan tambah cinta sama Nabi, biar meningkatkan keimanan. Saya pikir-pikir, nggak ada orang yang bahkan diceritain tentang kencingnya saja bikin hati menjadi lega. Sok Pak Herman, nerangi Nabi Sulaiman, ceritain tentang buang air kecilnya biasa-biasa, tapi diceritakan tentang kencing Nabi Muhammad, lega. Belum, senang nyeritainnya itu. Kenapa? Karena menjadi obat. Kenapa menjadi obat? Ummu Salamah meriwayatkan. Ummu Salamah yang pernah melihat kotorannya Nabi, satu-satunya perempuan, Ummu Salamah. Kata beliau, Nabi lagi menginap di rumahnya. Ini istrinya Nabi nih. Salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari itu rupanya Nabi bangun tidur. Waktu malam kemudian Nabi pengen pipis. Sebagaimana yang kita ketahui, di rumah Nabi itu tidak ada kamar mandi. Zaman dulu 1400 silam yang lalu. Pak Herman, Pak Yayan, 1400 abad yang lalu itu belum ada toilet, Pak Yayan. Belum ada toilet, belum ada apa-apa. Masa mau kencing di rumah langsung gitu ya? Maka Nabi, karena nggak ada toilet, Nabi pengen pipis, lalu dimasukin ke dalam sebuah mangkok. Kencing tidak di mangkok, nanti pagi mau dibuang gitu tujuannya. Kenapa? Karena nggak ada toilet. Setelah Nabi sepertiga malam sholat, lalu Nabi tidur sebentar. Hanya beberapa menit doang. Sekitar 15 atau 20 menit, sebentar. Ketika Nabi tidur sebentar. Istrinya bangun. Haus. Ke dapur nyari minuman. Nggak ada air aqua. Dulu nggak ada aqua. Nggak ada air. Lihat di bawah tempat tidur Nabi, ada air di mangkok. Itu air apaan? Orang air kencing Nabi nggak bau. Diminum sama Nabi. Diminum sama istrinya. Diminum sama istrinya. Lak. Setelah diminum, dah dia sholat. Begitu Nabi bangun, biasa agak siangan. Menyuruh kepada istrinya, wahai istriku, tolong buangkan air kencing aku di bawah tempat tidur. Kata istrinya, air kencing ya Rasul? Iya. Emang kenapa? Setelah saya minum tadi malam,
Karena saya haus ke dapur nyari air minum nggak ada, saya menemukan air di situ, saya kira minum apa, saya minum ya Rasul. Rasul tidak berkata, itu najis. Enggak, Rasul nggak bilang begitu. Makanya para ulama sepakat air kencing Nabi tidak najis. Kotoran yang keluar dari Nabi tidak najis. Kamu minum wahai istriku? Iya. Nabi senyum. Nabi bilang, kalau begitu mulai detik ini kamu tidak akan pernah sakit lagi. Ini istrinya ceritakan setelah Nabi wafat, dan dia bilang, istrinya meriwayatkan, semenjak itu yang dulunya saya selalu sakit perut, selalu dikeluhkan dengan sakit perut, hampir tiap hari sakit perut, tiap hari di sini sakit. Semenjak minum itu sampai sekarang udah belasan tahun, karena Nabi udah wafat, nggak pernah sakit lagi. Maka ini mujizat, air kencingnya Nabi merupakan obat. Bukan najis, karena Nabi nggak mengatakan bahwa itu najis. Merupakan obat. Dan kita menceritakan tentang najisnya Nabi, bila diminum oleh orang lain itu menjadi obat, bila didengarkan oleh kita cerita ini menjadi obat hati. Para ulama mengatakan dengan mengaji tentang kencingnya Nabi, tentang najisnya Nabi, itu merupakan obat untuk hati kita. Jadi Pak Irfan, itu menjadikan obat hati kita, Pak Herman. Ini obat, para ulama mengatakan. Maka saya menceritakan tentang, apalagi menceritakan syafaat Nabi, apalagi menceritakan Nabi membelah bulan, apalagi menceritakan kisah-kisah yang lain, menceritakan tentang kencingnya Nabi, senang hati itu. Belum, lega, kenapa obat? Kita ceritakan obat hati, Pak Herman. Diminum air kencingnya, jadi obat. Ada sahabat, dulu itu masih ada Beckham, Pak Yayan. Bukan David Beckham, Beckham. Maka sunnah bekam karena Nabi dulu bekam. Suatu saat Nabi bekam, mengeluarkan darah. Setelah bekam, lalu dimasukin ke sebuah mangkok. Nabi menyuruh ke sahabat, sahabat, ini buang darah aku di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Siap, bos. Oh, jalan tuh ini sahabat. Buangin darah yang jangan kelihatan oleh siapapun. Karena kalau kelihatan orang lain kan takut ya, orang misalkan Nabi wudu dimintain airnya ditandain, diusapin. Nabi keringatnya ditetelin, kenapa wangi? Nah, biar maksudnya biar enggak ini, tolong buang di tempat yang enggak istilah di tempat yang tidak diketahui orang lain. Berangkatlah ini sahabat. Lama-lama bingung. Di pohon, buang di mana ya? Gak ada orang, lihat-lihat gak ada orang. Darah Nabi diminum. Wah, lak, habis. Oh, udah selesai, datang ke Rasul. Ya Rasulullah, aman. Sudah saya buang dan tidak ada satu orang pun menemukan darah wahai Rasul. Kata Rasul, wahai sahabatku, emang kamu buang di mana? Hehehe, ada aja ya Rasul. Kamu minum ya? Tahu Rasul. Aduh ya Rasul, maaf. Bukannya saya gimana, karena saya pengen ada darah Nabi mengalir di dalam darahku karena aku cinta padamu. Nabi tidak, najis, nggak boleh dimakan, enggak. Nabi tidak bilang najis. Makanya ulama sepakat bahwa darah, air kencing, semua yang keluar dari tubuh Nabi tidak najis. Ada enggak? Sedikit, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan meningkatkan keimanan, meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.